Pemirsa, kita beralih ke kondisi banjir dan longsor di Sumatera Barat. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait penanganan bencana di Sumatera Barat, kita sudah bergabung dari luar studio Metro TV bersama dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusemi. Selamat siang, Pak Vasco. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan Valerie di studio Bapak. Bapak, per siang ini total ada berapa wilayah yang terdampak dan bagaimana dengan kondisi warga di sana? Ya, dari 19 kabupaten kota, saat ini data terakhir kita dapat sekitar 16 kabupaten kota yang terdampak bencana hujan ekstrim ini, Mbak. Dan memang kendalanya saat ini kita dalam tahapan penyaluran distribusi bantuan. Kita terus koordinasi dengan kementerian terkait, baik itu Kementerian Sosial, dari BNPB, dari Basarnas, dan seluruh jajaran Forkopimda, baik itu TNI Polri yang ada di Sumatera Barat, ikut turun langsung dalam tahapan evakuasi serta membantu penyaluran distribusi bantuan tersebut. Dari wilayah terdampak ini ada 13 kabupaten. Pak, apakah ada perkembangan yang terdampak dari banjir dan tanah longsor ini? Kemudian juga wilayah mana saja yang mendapatkan kerusakan paling parah? Kerusakan hampir merata, Mbak, seperti di wilayah Agam, di wilayah Pasaman Barat, di Kota Padang, di Tanah Datar, di beberapa di 16 kabupaten kota itu hampir merata kerusakannya. Banyak longsor-longsor yang terjadi, jalan putus, rumah-rumah hanyut, dan ini yang paling penting sekarang kami fokus dulu dalam hal mitigasi dalam penyelamatan jiwa masyarakat. Jadi kita mencoba untuk bisa membawa evakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman dulu dan bagaimana mendistribusikan kebutuhan dasar dan pokoknya masyarakat tersebut. Sejauh ini, Bapak, bagaimana proses evakuasi dilakukan? Apa yang menjadi kendala utama dari tim SAR maupun BPBD untuk mengevakuasi warga terdampak? Yang pasti memang karena cuaca masih sangat ekstrim, hujan masih belum berhenti sampai sekarang, Mbak, beberapa hari ini, eee, dan jalan-jalan banyak yang terputus dan terkena longsor, banyak jalur-jalur yang tidak bisa dilalui melalui darat. Kita mau sekarang mencoba melalui jalan laut dan jalan udara, eee, dan di udara pun juga ada hambatan dengan cuaca yang sangat ekstrim ini. Jadi saat ini juga dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara masih terus berkoordinasi untuk memberangkatkan barang-barang tersebut, barang-barang bantuan tersebut, dan alhamdulillah baru saja tadi baru sampai bantuan langsung dari Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto yang datang ke Sumatera Barat menggunakan Hercules. Ini juga akan segera kita distribusikan ke beberapa titik-titik yang memang paling sangat membutuhkan prioritasnya. Ya, Bapak, tadi Anda mengatakan bahwa akses untuk melakukan evakuasi warga ini masih terputus karena masih banyak yang terdampak dari banjir dan tanah longsor. Bagaimana Anda memastikan bahwa logistik yang baru saja diterima oleh pemerintah Sumatera Barat dari Presiden ini dapat benar-benar tersalurkan dengan baik ke warga-warga secara khusus yang berada di wilayah terisolir? Ya, identifikasi titik-titik yang memang sangat terisolir tersebut sudah kita identifikasi beberapa titiknya di tiap-tiap kabupaten kota. Nah, ini kita sedang mencoba, Mbak, untuk distribusi itu melalui udara yang sangat memang tidak bisa tertempuh oleh jalur darat dan laut. Tapi kita mencoba sesuaikan dengan waktunya dengan agak eee modifikasi cuaca yang kita laksanakan beberapa hari terakhir ini dengan BNPB, agar bisa bantuan tersebut tembus ke titik-titik yang terisolir. Mohon doanya semoga ini menjadi sebuah kegiatan yang dapat dimudahkan dalam hal penyaluran distribusinya, Mbak. Pak Vasco, total ada berapa posko pengungsian yang dibangun meresponi bencana ini? Posko, jadi kita punya posko terpadu, posko pusat kita di provinsi dan di tiap kabupaten kota sampai ke beberapa titik-titik rawan di tiap nagari. Eee, untuk posko-posko resminya kita bentuk di provinsi itu langsung komandoi oleh Sekda, dan saya minta di tiap kabupaten kota pun di tiap daerahnya itu komandoi oleh seluruh kepala daerah, baik itu bupati ataupun wali kota, minimal harus ada sekda standby. Kita terus berkoordinasi tiap waktu, tiap beberapa hal-hal updating dalam hal data-data orang-orang yang hilang. Ini masih banyak sekali, Mbak, orang-orang hilang yang masih kita terus cari, dan saya fokus juga kepada data-datanya harus betul-betul menjadi sebuah catatan kita untuk bisa membuat sebuah kebijakan yang tepat dalam hal
penyelamatan jiwa masyarakat. Kira-kira seperti itu, Mbak. Mhm. Bapak, untuk masyarakat yang saat ini statusnya masih hilang, bagaimana tim SAR akan dikerahkan untuk mencari orang yang masih berstatus hilang tersebut? Ya kita masih cari, Mbak, kita masih cari intensif di tiap kabupaten kota. Jadi beberapa kabupaten kota yang memang, eee, prioritas dalam hal jumlah ataupun daerahnya sangat terisolir, kita arahkan di situ, bantuan, pengangkutan dan lain-lainnya, baik itu SDM-nya kita perkuat, kita kirim juga di luar dari Sumatera Barat ada beberapa SDM yang, orang-orang yang membantu dalam hal penyelamatan tersebut. Dan Forkopimda saat ini juga sangat terlibat, Mbak, baik itu TNI dan Polri, Angkatan Laut, Darat, dan Udara juga sangat ikut membantu dalam hal penyelamatan, masyarakat sekarang ini. Mhm. Tadi kalau dari posko pengungsian, Pak, apakah logistik, air bersih, dan juga layanan kesehatan seluruhnya sudah tercukupi? Ya, memang logistik saat ini PDAM banyak yang terputus, Mbak, di PDAM kita karena airnya sekarang air PDAM itu kan ambil dari air-air yang di sungai, yang saat ini sungainya sudah sangat kotor sekali dan intake di tiap PDAM itu rata-rata sudah sangat tersumbat. Ini dalam proses terus, kita membuka intake itu walaupun sebenarnya air itu juga sudah sangat kuning sekali dan ada beberapa daerah seperti halnya di Kota Padang aja itu beberapa daerah mungkin masyarakat yang masih menggunakan air tanah itu masih bisa juga ikut, air air sumur, itu masih bisa, memanfaatkan air itu. Tapi untuk PDAM saat ini masih belum bisa kita pakai, Mbak. Lalu bagaimana dengan jaringan komunikasi, Pak? Apakah sudah ada informasi kapan perbaikan dan juga percepatan perbaikan dari PLN misalnya, kemudian juga jaringan komunikasi lainnya agar memang warga yang saat ini masih terisolir bisa mengakses bantuan atau mungkin menghubungi BPBD dan pihak terkait? Ya, jadi di tiap titik-titik yang terisolir itu kita usahakan berangkatkan tim-tim khusus untuk mencapai ke titik lokasi itu, untuk juga bisa menyambungkan komunikasi kita. Dan tadi juga Pak Presiden, memberikan beberapa bantuan, eee, Starlink yang bisa kita komunikasi melalui satelit, dan ini akan segera kita distribusikan di tiap titik yang sangat prioritas yang terisolir. Tapi untuk hal-hal yang, baik itu komunikasi menggunakan HT, eee, untuk beberapa daerah yang masih juga bisa menggunakan sinyal handphone dan, sinyal internet, terus kita maksimalkan di situ. Baik, kita sama-sama berharap cuaca berangsur membaik agar memang proses evakuasi dari korban dapat semakin cepat dilakukan. Terima kasih Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Russeimi sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.